bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Keluarga di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Baik, terima kasih ibu-ibu yang telah hadir di acara pertemuan peningkatan kemampuan keluarga atau sekolah PKH, sehingga kita masih diberi nikmat sehat ya Bu ya. Sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini. Baik Bu, pada pertemuan kali ini sebelumnya kita telah membahas modul apa Bu? Bulan kemarin. Gizi hamil kah? Nah, pada pertemuan bulan kemarin kita telah membahas gizi dan kesehatan ya Bu ya. Kesehatan dan gizi Pak. Ya itu, terima kasih Pak Yogi. Nah, pada pertemuan bulan ini kita akan membahas modul perlindungan anak Bu. Nah, pada modul kali ini kita akan membahas sesi 1 pencegahan, sesi 11 pencegahan kekerasan dan perlakuan salah terhadap anak. Nah, sebelum dilanjut, saya akan bertanya, ibu-ibu di sini sudah punya anak? Sudah Pak. Sudah? Ada yang sudah sekolah? Sudah Pak. Nah, saya mau tanya, Pak. pengertian tentang anak, ada yang tahu anak itu apa? Titipan. Nah, Ibu Si Titin, Gusti Allah. Ibu Titin coba apa anak itu? Titipan dari Allah Pak. Titipan dari Allah ya? Ya betul. Ada lagi? Karunia. Tuh Pak Yogi, Karunia. karunia dari Allah. Iya. Ya, ada lagi? Tuhan ini. Tuhan Yang Maha Esa. Ada lagi Bu? Cukup ya Bu ya? Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Nah Bu, anak itu dimulai dari kandungan sampai umur 18 tahun. Nah, itu yang disebut anak. Nah, di sini ada yang sedang hamil. Itu Ibu Mahmud. Ibu Mahmud sudah berapa bulan? 5 jalan. 5 jalan. Oh ya. Jadi janin yang ada di Pak Mahmud ini Dalam kandungan. termasuk anak ya Bu ya? Ya Pak ya? Oh iya. Hingga nanti 18 tahun atau setelah sampai SMA ya Bu ya? Nah, masa kanak-kanak sering disebut dengan golden age period. Nah, masa anak-anak ini Bu, masa emas atau masa pertumbuhan, karena di masa itu anak-anak berkembang dengan pesat Bu, sesuai perilaku di lingkungannya. Jadi contoh, pertumbuhan intelektual terjadi 40% pada anak usia 0-4 tahun, lalu meningkat menjadi 80% pada usia anak 8 tahun, dan selanjutnya menjadi 100% pada usia 18 tahun. Nah, pada rentan usia tersebut, khususnya anak-anak Bu, kalau di buku ini khususnya umur 0-18 tahun. Nah, pada usia 0-8 tahun ini hendaknya orang tua itu harus berhati-hati Bu dalam memperlakukan anaknya, apalagi anak berusia di bawah 5 tahun. Jadi perlakuannya khususnya Bu ya, perlakuannya harus sesuai dengan usianya. Jadi harus dibedakan Bu. Nah, jangan sampai di usia balita atau di usia emas ini jangan sampai terjadi goresan atau terjadi luka atau terjadi kekerasan fisik ya Bu ya. Jadi jangan sampai, karena pada masa ini anak-anak rentan. Kalau masa kecilnya sudah dikasih kekerasan, nanti akan berdampak buruk pada masa depannya Bu ya. Kelingan baik Pak. Nah, makanya di sini ada yang anaknya sering dimarahin. Pak Mahmud ada nggak? Enggak Pak, saya. Nggak ada. Iya. Tetangganya nggak ada. Iya. Pak Yogi Pak, jadi Pak Yogi tuh punya anak tiri Pak, Iya. dari Donora. Pokoknya hati-hati, yang punya anak kecil jangan sampai terjadi kekerasan. Nah, kalau orang tuanya sedang bertengkar, jangan di hadapannya ya Bu ya. Mending nanti kalau tidak anak, bertengkarnya. Bukan diblokir Pak ya. Iya. Nah, lalu anak-anak jangan melukai anak secara fisik
maupun psikis. Psikis. Nah, kalau fisik mas sudah tahu ya Bu ya, apa saja? Ibu Titin, kekerasan fisik apa saja? Apa jangan Efek. cubit. Cubit. Nah, Ibu Titin mencubit ya Bu ya. Ya, bisa. Lalu Pak Mahmud contoh kekerasan fisik. Jewek. Jewer. Ya. Lalu Mbak Penny Memukul, memukul. Mbak Kauna membanting. membanting. Bapak Yogi. Kepret. Jadi apa yang tadi sudah disebutkan jangan sampai dilakukan kepada anaknya. Anak, ya. Ya, jangan pokoknya. Nah, lalu kekerasan psikis. Juga lakukan sih apa anaknya? Ada yang tahu psikis itu apa? Mental pak. Jiwa. Emosional. Pak Mahmud apa? Gendut. Jiwa. Mental apa ya? Jadi bisa dikatakan psikis ini bisa omongan ya Bu ya? Ya. Bisa berupa omongan. Nah, makanya hati-hati yang dilakukan akan berdampak buruk terhadap anak. Nah, selanjutnya hak anak. Hak anak adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun dan yang seolah-olah merupakan suatu holy area. Nah, anak-anak dari ibu ini sudah terpenuhi belum hak-haknya Bu? Ya, ada yang sudah terpenuhi, Ada yang belum? belum. Iya. Jadi sebelumnya saya akan menjelaskan hak anak ya Bu ya. Hak anak adalah hak asasi, artinya hak tersebut melekat pada diri anak di mana orang lain tidak boleh melanggarnya. Dan setiap orang tua yang memiliki anak atau orang yang bertanggung jawab terhadap anak, maka hukumnya wajib untuk memenuhi haknya. Nah, ada yang bisa mencontohkan Bu hak anak? Bapak Yogi bisa mencontohkan hak anak itu apa? Anak-anak itu diantaranya anak harus disekolahkan sampai Betul. dengan ya kalau bisa masih tinggi-tingginya Pak. Pengennya Oke. orang tua mah sampai ya sukses lah Pak. Amin. Ya. Terima kasih. Selanjutnya Ibu Kauna, hak anak. Hak anak mendapatkan pelayanan kesehatan, misalnya dibawa ke posyandu Pak, imunisasi, itu hak anak. Puskesmas ya Bu ya? Iya. Iya. Lalu Mbak Penny, Hak anak tercukupi semua kebutuhannya. sandang pangan ya Bu Iya. ya? Baik Pak Mahmud. Papan saya. Orang buru pak. Orang buru apa? Sem. Sembel apa? Orang Masih buru, Pak? matang Pak itu Pak. Belum brojol anaknya ini orang baru. Baik Ibu Titin, hak anak itu apa Bu? Ya, lamun orang angel maka Pak pengen gawe apa kana? Rumah. Ih, Uma duduk. Apa kana gawe akte kelahiran apa? Iya, Huruf B pun ora Pak. betul. Iya, tapi saking Bapak kadang aku angel Pak. Hmm. Gawe akte. Oh, Angel, laka belangko ya Bu. laka blanko we warai. Iya, kan gue Berarti anak di rumah komponen ya Bu? Bu, Iya. Ya wis Bu, tapi kudu gawe akte. Wis, Gawe akte, dilanjut. Bu. Lanjut. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk mewujudkan perlindungan tersebut, maka hak anak dikelompokkan menjadi 5 klaster. Konvensi hak anak antara lain. Nah, ini Bu, ada 5 klaster. Klaster yang pertama adalah hak sipil dan kebebasan. Buru beli Bu. Mau Pak? Apa? Oli Akte, akte Pak. pak. Jadi hak sipil atau kebebasan yakni hak untuk memiliki akte kelahiran. Nah, itu disebutin. Kebebasan memeluk agama dan kepercayaan serta beribadat menurut keyakinan masing-masing. Baik, yang kedua, Pak Mahfud coba dibacakan. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Nah, yakni ketahanan keluarga kita di tengah arus informasi dan ancaman-ancaman bagi anak serta ketidakpahaman orang tua. Lanjut yang ketiga, Ibu Titin. Kesehatan dan kesejahteraan dasar. Iya. Ya. Yakni untuk anak-anak terlantar dan yang memerlukan perlindungan khusus. Kita Keempat, Pak. Kita Bapak Suyogi. pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya. Bagus.
Selanjutnya Ibu Kauna pasal kelima. Langkah-langkah perlindungan khusus. Nah, langkah-langkah perlindungan khusus berupa masalah hukum korban kekerasan atau korban bencana ya Bu ya. Nah, jadi diulas lagi Bu. Yang pertama, hak sipil ini contohnya anak harus punya akte ya Bu ya. Nah, yang kedua, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif anak-anak ini harus terpenuhi ya Bu ya. Terpenuhi dari gizi, makanan. Nah, yang ketiga, kesehatan. Jadi kalau anaknya sakit harus diantar ke posyandu atau puskesmas. Nah, klaster yang keempat, pendidikan. Jadi hak anak harus disekolahkan ya Bu ya sampai jenjang yang tinggi. paling tinggi sampai SSSS. Ya. Punya pengen ada maka. Nah, yang kelima, perlindungan khusus bagi anak yang berkebutuhan khusus. Ya. Ada yang ditanyakan? Gak ada Pak. Serius? Iya. Alhamdulillah. Nah, untuk membangunkan semangat kita akan cukup apa ibu-ibu, bapak-bapak, Semungut. untuk apa? Tepuk hak anak. Hak anak apa hak hidup? Hak hidup. Dan kita akan tepuk hak hidup. Hak anak. Yes, bagian. Iya. Hak anak. Jadi yang pertama adalah contohnya Bu ya. Hak hidup. Ini Komputer Pak. ya. Rok. Hak hidup, perkembangan, perlindungan, partisipasi. Oke, apa ibu-ibu? Siap ya? Mulai. Hak anak, hak hidup, perkembangan, perlindungan, partisipasi. Oke, baik, terima kasih Ibu-ibu. Semoga apa yang telah tadi disampaikan bermanfaat dan diterapkan Amin. di kehidupan masing-masing ya Bu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.